Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Shalawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إخوان في الدين وأخواتي في الله رحمنا رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita sudah berada di awal-awal dari bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, yang mana kita tahu juga bahwa bulan Zulqa'dah itu bulan pertama dari 4 bulan-bulan haram. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa alamu anallaha syadidul iqab. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah, dalam ketetapan Allah, di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu di dalamnya. Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka telah memerangi kalian semuanya, dan ketahuilah semuanya Allah amat keras siksanya. 4 bulan haram itu dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga yang lain dari sahabat Abi Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu mengatakan, inna zaman qad istadara kaihati yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salah satu mutawaliyat Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana keadaannya di saat Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun 12 bulan, di dalamnya ada 4 bulan diharamkan, 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumada Sya'ban. Karenanya bulan Zulqa'dah ini ya bersama dengan bulan Zulhijjah dan juga Muharram
adalah bulan-bulan haram yang berturut-turut hikmahnya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji yang puncaknya pada bulan Zulhijjah, sehingga diharamkan 1 bulan sebelum ibadah haji dan diharamkan 1 bulan sudah ibadah haji agar kaum muslimin, orang yang beriman yang hendak menunaikan ibadah haji, pergi dan pulangnya dalam keadaan selamat, aman di jalan, dan mereka tentram dalam melaksanakan ibadah haji. Ya. Yang dimaksud dengan keharamannya bisa dipahami dengan kemuliaannya dan keagungannya, yang mana amal-amal ibadah, ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan itu berbalas dengan pahala yang berlipat ganda. Ya, sebagaimana juga halnya sebagian ulama menyebut, begitu pula dengan kemaksiatan dan dosa pun pahalanya berlipat ganda. Para ulama berkesimpulan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tanah haram, ya, bahwasanya azab dan siksa yang akan ditanggung sangat berat, berlipat ganda dibandingkan ketika perbuatan itu dilakukan selain tanah haram. Ya. Nah, kalau demikian berarti bulan haram pun begitu. Ya, kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan serta amal-amal soleh di bulan haram, balasan pahalanya berlipat ganda. Sebagai sebuah keadilan dari Allah, maksiat dan dosa pun berlipat ganda. Karenanya patut bagi kita untuk memanfaatkan kesempatan bulan haram ini dengan memperbanyak dan memperbagus amal-amal soleh kita. Mana yang kedua, haram berarti terlarang, dilarang, ya, tidak boleh dikerjakan. Hukumnya haram, yaitu terlarang, tidak boleh dikerjakan. Karenanya Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzolimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan itu. Para ulama menyebut sesungguhnya kezaliman adalah perkara yang haram, perbuatan yang haram. Diharapkan Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Allah katakan, "Inni haramtu zulma ala nafsi, fajaltu muharraman fala tazalamu, fajaltu muharraman bainakum fala tazalamu." Sesungguhnya aku menjanjikan mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan dia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, kezaliman, ya, kapanpun dimanapun hukumnya tetap haram, terlarang, begitu. Dan penegasan haramnya kezaliman pada bulan-bulan haram itu lebih diperkuat lagi, lebih ditekankan lagi. Dilarang kita untuk berlaku zalim karena dosanya akan sangat besar ketika kezaliman itu dilakukan pada bulan-bulan haram. Dan kita tahu bahwa kezaliman yang terbesar adalah syirku billah, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun, ya, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Lalu para ulama menyebut tentang fala tazimu fi anfusakum adalah larangan untuk berperang pada bulan-bulan haram. Larang untuk berperang tadi, ya, maksud dan tujuannya adalah agar jemaah haji, ya, pergi dan pulang dalam keadaan aman, tidak terganggu, ya, dengan peperangan-peperangan yang terjadi. Sehingga hari-hari ini menjadi fokus perhatian kita semua, ya, di dalam menjaga
kemuliaan, kehormatan, keagungan, keharaman dari bulan-bulan haram yang juga termasuk dalam bagian dari syiar-syiar Allah. Wa may ya'zim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Ya. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, jika kita berbicara tentang ibadah kurban dan haji ya yang ada di bulan Dzulhijjah ini ya nanti ya 1 bulan ke depan insyaallah, yang merupakan atau tidak terlepas pembicaraan kita dari syariat Khalilur Rahman, Nabiullah Abul Anbiya ya Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyebut ada rangkaian ayat-ayat yang unik ya tentang masalah ittiba. Tentang masalah apa? Ittiba. Ittiba itu apa? Ya. Followership. Ittiba itu. Ya. Mengikut, mencontoh. Maka orangnya pengikut, follower. Ya, orangnya adalah pengikut, muttabi'. Dalam perkataan Ibnu Mas'ud maksud saya radhiyallahu an, ittabi' wala tabtadi'. Gitu. Jadilah kamu sebagai pengikut, jangan menjadi ya pelaku bid'ah. Yang mengikuti sunnah bukan mengikuti bid'ah. Ittabi' wala tabtadi'. Ya. Jadi kita diperintah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi peluang kesempatan bagi kita ya untuk mendapatkan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah Allah janjikan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar, terdahulu awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, berarti mereka generasi sahabat kan? Generasi sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti muhajirin dan ansar, mengikuti sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepadanya. Wa adda lahum jannat, lalu Allah siapkan untuk mereka surga-surga tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal dalam selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah keberuntungan, kemenangan yang sangat besar. Jadi kesempatan untuk mendapatkan janji Allah yang radhiyallahu anhum wa radu'an itu, yang wa'adda lahum jannat itu, dengan apa tadi? Golongan setelah sahabat, walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Nah, yang menariknya, sebelum kita mengikuti sahabat, maka kita pun diperintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni. Katakan, jika kamu cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni. Bahkan ayat ini menjadi batu loncatan, batu ujian setiap orang yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengikuti
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kita diperintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita diperintah untuk mengikuti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengikuti siapa? Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi ittibanya itu begitu tuh, ya. Kita ikut sahabat, sahabat ikut Nabi, Nabi ikut Khalil Rahman Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu hai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim, ikutilah milahnya Ibrahim. Ya. Nah, mungkin ada hikmah juga di sini ketika disebut millah, ya, tidak disebut anittabi Ibrahim. Jadi nggak langsung nama Ibrahimnya yang disebut, tapi milahnya, gitu, ya, syariatnya, ajarannya, agamanya, dinnya, atau sikapnya, ya, atau karakteristik lainnya. Oh, itu banyak penjelasan para ulama tentang itu, ya. Milah itu kan memang dia agama, dia ajaran, dia pedoman hidup, dia sikap, ya, sikap hidup, ya, sifat karakteristik, itu semua tuh milah itu masuk dalam makna milah. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah milah Ibrahim. Beda tadi dengan dua ayat pertama tadi. Kalau kita ikut sahabat, langsung waladina tabauhum, langsung ke sahabatnya. Ke Nabi langsung juga fattabi'uni, langsung juga ke Nabi. Tapi ke Ibrahim itu milahnya. Berarti para ulama menyebut ada milah Ibrahim itu yang ditetapkan kembali dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan ada yang dinasakh, dihapus, gitu. Jadi selama itu tidak dihapus, maka itu menjadi syariat yang ditetapkan kembali dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dia dihapus, dia dihapus, selesai, gitu, ya. Nah, di antara syariat yang tetap berlaku, ya, semenjak syariat Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya misalnya bersuci dengan air, kemudian khitan, kemudian kurban, kemudian manasik haji, gitu, ya. Ya, ini apa namanya, syariat-syariat yang ditetapkan dalam, ya, syariat yang boleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya boleh jadi terhapus. Sebagai contoh misalnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa keluarganya, istri dan anaknya ke Mekah itu. Inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Aku bawa, aku titipkan, aku tinggalkan keluargaku dan keturunanku, ya, biwadin, di satu lembah, ghairi zar'in, yang tidak ada pepohonan, tidak ada tanamannya. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, yang agung, gitu kan. Liyuqimu shalah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi, maka jadikanlah sebagian hati dari manusia itu, ya, berkasih sayang pada mereka atau menyayangi mereka. Nah, jadi itu kan tidak menjadi syariat, berarti perintah itu tidak menjadi syariat. Begitu pula perintah menyembelih anak tidak menjadi
syariat. Dan syariat-syariat yang perintah-perintah yang lainnya. Jadi itu di antara hikmah kenapa disebutkan summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa, ya. Penyebutan apa? Lafaz millah. Adapun sahabat, ya kita diperintah untuk mengikuti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dari Muslim. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya kan? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, itu Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 123. Surat An-Nahl ayat 123. Ya. Nah, hikmahnya sebelum ayat 123 itu Allah sebutkan sifat, ya, dan karakter Khalil Rahman Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dalam 2 ayat sebelumnya atau 3 ayat sebelumnya. Ya. Ini juga hubungan atau benang merah yang sangat erat antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayah beliau Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya sebagai Khalil Rahman. Di surat An-Nisa Allah katakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim itu sebagai Khalil, kekasihnya. Kemudian di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Jadi itu langsung tuh pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ya. Jadi sama itu. Ya. Kedua-duanya disebut sebagai Khalil Rahman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dengan sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hak untuk menjadikan tanah Madinah tanah yang haram. Juga sama seperti riwayat Imam Muslim itu. Innallaha harama Makkah. Allah mengharamkan Makkah. Wa haramtul Madinah, dan aku mengharamkan Madinah. Ada dengan sebab itu. Jadi kalau Mekah haram itu tadi perkata Ibrahim inda baitikal muharram, ya, dengan Ibrahim, dan Madinah diharamkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang luar biasa. Hubungan itu yang luar biasa. Lalu sebelum itu juga para ulama mengambil kesimpulan faedah dari ayat tersebut, yaitu Allah yang mengatakan anittabi' millata Ibrahim hanifa, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Ternyata boleh. Al-fadil yatba al-mafdul. Orang yang lebih utama mengikuti yang tidak utama atau yang kurang utama atau utamanya di bawah dia, boleh. Ternyata boleh di situ, keutamaan di situ. Karena kita tahu, ya kan, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi kedudukannya, ya, sebagai sayyid al-anbiya wal mursalin, sebagai sayyid Bani Adam, ya. Kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Meskipun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam perintah untuk mengikuti, ya, ayahnya Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya di bawah beliau, gitu. Jadi boleh anak lebih utama dari orang tua, boleh. Gitu kan? Anak lebih soleh dari orang tua, boleh, gitu kan. Bahkan banyak gitu. Ya tuh. Setiap kita kan anak.
Setiap kita kan anak kan? Setiap kita anak. Dan kita juga punya anak. Jadi kita sebagai anak lebih utama dari orang tua, lebih soleh, lebih baik dari orang tua, boleh, bahkan dianjurkan. Atau anak kita nanti lebih utama dari kita, boleh dianjurkan. Lebih baik dari kita, boleh, itu dianjurkan. Begitu. Karena setiap kita anak gitu. Kan tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dari ayahnya Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Ya. Dan boleh yang utama mengikuti yang kurang utama. Orang yang utama boleh juga seperti itu. Ya. Jadi sebagaimana disebutkan tuh dalam asarnya Imamah Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa huwa shabi. Ibnu Abbas dijadikan sebagai imam sholat. Waktu itu masih remaja usianya, masih kecil. Di belakangnya itu sahabat-sahabat kibar gitu. Ya. Seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya itu. Boleh ternyata. Ya. Boleh. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya fil jannah. Ada enggak hadisnya Ibnu Abbas fil jannah? Hadis khusus Ibnu Abbas fil jannah. Anda belum baca? Mawjud? Mawjud. Ma sami'na ma qara'na. Tapi Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah, gitu kan? Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Sebut 10 fil jannah. Ada pernah baca Ibnu Abbas fil jannah? Tidak ada. Tapi kita tahu siapa Ibnu Abbas. Kedudukan Ibnu Abbas dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Ibnu Abbas ya di tengah-tengah sahabat. Ya, bahkan termasuk al-fuqahu sab'ah al-Madinah, 7 ahli fikih di Madinah itu Ibnu Abbas. Dari Al-Abadilah Arba itu Abbas yang pertama gitu. Abdullah yang 4 itu Ibnu Abbas yang pertama. Jadi luar biasa. Meskipun demikian tadi dikatakan, dan saat itu usianya masih muda, masih belasan tahun, jadikan sebagai imam sholat yang makmumnya sekelas Umar, dan dimasukkan ke dalam dewan syura'nya Umar bin Khattab. Ini boleh. Kesimpulannya boleh. Ya. Yang tidak utama atau yang utama mengikuti yang tidak utama, atau yang kurang utama boleh. Dan anak harus lebih utama dari orang tua. Ya, artinya dianjurkan lah, didorong untuk lebih utama dari orang tuanya. Dan setiap kita adalah anak, dan kita punya anak, nah begitu. Ya. Nah, itu faedah dari para ulama ketika berbicara tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk mengikuti milahnya Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan membacakan beberapa penjelasan para ulama, terutama dari Ibnu Katsir, ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mulai dari ayat yang ke-120 di surat An-Nahl. Mulai dari ayat 120 di surat An-Nahl. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat, pemimpin. Qanitan lillah, senantiasa patuh, taat, tunduk pada Allah tabaraka wa ta'ala, hanifan, lurus. Ya, walam yakun minal musyrikin, ya, lurus bertauhid dan tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, yamdahu tabaraka wa taala abdahu wa rasulahu wa khalilahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, imam al-hunafa wa walid al-anbiya
wa yubarri'uhu minal musyrikin wa minal yahudiyah wan nasraniyah. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala memuji, menyanjung, memuji hambanya, rasulnya, kekasihnya Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi di kitabnya Al-Wafi itu Syarah Arba'in Nawawiyah dibolehkan menyebut Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara umum semua nabi dan rasul boleh kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya. Pada umumnya nabi-nabi selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kita hanya menyebut alaihi salam. Alaihi assalam. Yang sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menyebut tuh di surat Al-Ahzab, sallu alaihi wasallimu taslim. Ada perintah sallu dan taslim, as-salat wa taslim wassalam, khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya para ulama membolehkan pada Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dan Imam Nawawi tadi karena dua-duanya sama-sama Khalil tadi. Dua-duanya sama-sama Khalil, Khalil Rahman. Dan secara umum semua para nabi dan rasul boleh ya kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hunafa, imamnya orang-orang yang hanif, yang lurus bertauhid. Wa walidul anbiya, bapaknya para nabi. Wa yubarri'uhu minal musyrikin, dan Allah tabaraka wa taala membebaskannya dari golongan orang-orang musyrik. Artinya mengeluarkan Ibrahim ini, membebaskan Ibrahim ini dari ya orang-orang musyrik. Jadi kalau begitu tuh biasanya sigotnya sigot takkid namanya. Takkid. Karena hanif itu ma'il anisyirik. Lalu walam yakum minal musyrikin, dikuatkan lagi gitu. Ya, itu disebut dengan takkid lafzi itu ya, atau takkid lafzi lah. Ya. Karena kalimat hanif lurus dalam keadaan bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala, dan ma'il anisyirik, jauh dari kesyirikan. Jadi hanif saja sudah jauh dari kesyirikan gitu. Ditambah lagi dengan walam yakum minal musyrikin, bukan termasuk orang musyrik, itu kan menguatkan kembali. Sama seperti syahadat, takkid tentang syahadat tauhid, la ilaha illallah apa? Wahdahu la syarikalah. Gitu. Wahdahu saja sudah menguatkan, wahdahu semata saja sudah wahdahu, ditambah dengan la syarikalah, tidak ada sekutu. Ya sudah, itu betul-betul apa? Takkid yang sangat kuat, penegasan yang sangat kuat. Ya begitu maksudnya. Membebaskannya dari golongan orang musyrik dan juga dari agama Yahudi dan Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, hanif muslim, dan bukan masuk orang musyrik. Gitu kan. Itu kan disebutkan di surat Al-Baqarah panjang lebar tuh. Ya kenapa mereka memperdebatkan tentang Ibrahim Yahudi atau Nasrani gitu kan? Padahal Yahudi dan Nasrani itu jauh masanya sesudah Nabi Ibrahim gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Nah perbuatan itu sama dengan perbuatan ahli bid'ah. Ya, yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi, Ibnu Qayyim Wahabi, itu kan bahlulnya merekap, salas ad'af bahkan tuh ya, pangkatnya 3, bahlulnya pangkat 3 gitu. Kalau masih pangkat 2 sini bahlul pangkat 3. Muhammad bin Abdul Wahhab
abad keberapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim abad keberapa? Kenapa disangkut-sangkutin tim-timnya Ibrahim ke Muhammad al-Wahhab yang mereka tuduh kan? Bahlulnya itu Bahlul Murakkab itu. Ibnu Taimiyah Wahabi, Ibnu Qayyim Wahabi. Semua yang enggak kunut subuh Wahabi. Semua yang enggak maulidan Wahabi. Itu orang-orang ya akal dan logika, akal sehat dan logikanya itu betul-betul nggak dipakai. Yang dipakai adalah emosi, gitu kan? Sehingga tertutup tuh akal sama logikanya dengan emosinya, dengan fanatik butanya. Kalau nggak kunut subuh Wahabi, semua sahabat, semua imam-imam yang misalnya itu nggak kunut subuh, misalnya gitu, ya, nggak tahlilan, nggak maulidan, itu semua Wahabi semua tuh dari zaman sahabat, tabiin, imam-imam ahli fikih, imam ahli hadis Wahabi semua. Jadi ya itulah tuh ya, kalau apa fanatisme buta ya itu bisa menutup akal sehat. Nah sama kan orang Yahudi kan gitu kan, Yahudi dan Nasrani memperdapatkan Ibrahim ini Yahudi atau Nasrani gitu. Kan bahlul kan Yahudi Nasrani itu. Yahudi Nabi Musa, Nasrani Nabi Isa itu jauh belakang itu. Bapak moyangnya itu Ibrahim tuh di atas, memang Ibrahim ngikutin yang di bawah gimana? Maka Allah kata makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya. Nah, kemudian Allah menyebut dalam ayat ini sebagai pujian inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa fa ammal ummah fa huwal imam alladhi yuqtada bih. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam adalah seorang umat. Nah, ini juga secara balaghah juga satu orang disebut umat, banyak orang disebut satu gitu. Itu balaghah juga begitu ya. Nah, itu berkaitan dengan masalah taklim ya dan apa namanya tazhir jadinya. Jadi ada pemuliaan dan ada penghinaan gitu ya, ada taklim ada tazhir. Jadi ada kalau satu orang disebut dengan banyak berarti itu pemuliaan, sementara banyak orang disebut dengan satu ya nggak dianggap berarti gitu kan, itu penghinaan. Nah ini kan pemuliaan, satu orang dianggap umat ya, tapi mana umat, salah satu mana umat di sana imam, pemimpin alladzi yuqtada bihi, pemimpin yang diteladani ya, wal qanit al khashi al muti', sementara qanit kunut adalah al muti' al khashi al muti', yang tunduk dan yang patuh, tunduk patuh taat ya. Dan menyebutkan dengan bentuk ismul fa'il ya, mengambil makna selalu dan senantiasa. Jadi tidak pernah gitu, sebagai salah satu sifat dan karakter yang melekat ya, sifat dan karakter yang melekat. Jadi selalu senantiasa tunduk dan patuh. Itu salah satu sifat dan karakter Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam adalah tunduk dan patuh tadi kepada perintah Allah. Ya. Nggak banyak cincong gitu maksudnya tuh, nggak banyak protes, nggak cari-cari alasan, nggak cari-cari argumentasi, dan nggak peduli juga latar belakang dari perintah itu apa, maksud tujuan perintah itu apa, itu nggak peduli juga. Yang penting ada perintah itu, laksanakan saja perintahnya, selesai. Apalagi itu wahyu gitu ya. Nah, itu sifat Ibrahim. Maka ini sebagai penegasan dari firman Allah di Al-Baqarah itu, Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin
fa'atammahun inni ja'iluka imama. Qala inni ja'iluka imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim, Rabbnya, ya, wa idh tala Ibrahim rabbuhu. Ibrahim rabbuhu, jangan dibalik, jangan Ibrahim rabbahu, kebalik bacanya tuh imam. Ini yang mau jadi imam-imam, jangan kebalik bacanya. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu. Jangan dibalik, wa idh tala Ibrahimu rabbahu. Itu nanti kebalik, siapa yang menguji, siapa yang diuji, terbalik. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya bi kalimatin, dengan kalimat-kalimat, dengan perintah-perintah. Fa'atammahun, maka Ibrahim menyempurnakan penunaian pelaksanaan perintah tersebut. Di antaranya khitan katanya, yang populer para ahli tafsir menyebut perintah khitan. Saat beliau usia 80 tahun, turun perintah khitan. Di dekatnya ada kampak, langsung dihitan sendiri, des gitu. Ya, kulupnya tuh langsung ambil kampak, terus ental tuh sudah. Ya, nggak manggil mantri, nggak manggil bengkong, suntik baal dulu apa, enggak, langsung. Gitu. Itu populer tuh tafsir yang masyhur ya. Ibnu Katsir juga menyebut begitu. Khitan katanya. Karena usia 80 tahun. Ibrahim itu umurnya berapa Ibrahim? Umurnya. Hidupnya sampai umur berapa Ibrahim itu? Ya. Ada yang menyebut 250 tahun. Ada yang menyebut lebih panjang dari itu, ada yang kurang dari itu. Jadi kalau 80 tahun kan ya, kalau 250 berarti 1/6 ya? 1/6 kan? Hah? Oh, 1/3. Berarti kalau kita 60, 70 tahun, 1/3-nya berapa? 20 ya? Nah, minimal umur 20 tahun tuh kalau kita. Umur 20 tahun hitan. Gitu ya. Para ulama yang lain semua perintah-perintah Allah. Perintah menyembelih putranya Ismail, perintah membawa keluarganya tadi, ya, semua perintah. Ya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Maka Allah katakan, aku akan jadikan kamu ya sebagai imam. Itu makna ummah, itu imam. Ya, bagi manusia. Nanti ada penafsir lagi yang lain, imam lagi. Al-Hanif al-munharif qasdan anisyirk ila tauhid. Makna Hanif. Hanif kelas berapa Hanif? Ada Hanif kelas berapa? MTS? Hah? Kelas 9. Oh ya, Hanif. Mana Hanif? Ada. Sudah datang belum Hanif? Kelas 9. Ya, Hanif. Hanifan, Hanif artinya adalah an-munharif qasdan anisyirk ila tauhid. Berpaling dengan kesengajaan dari syirik menuju tauhid. Gitu. Dalam makna yang lain, ma'ilan an syirik, jauh ya dari kesyirikan. Itu kalimat Hanif. Walihada qala walam yakum minal musyrikin. Maka Allah tegaskan lagi ya, dan dia bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Qala Sufyan al-Thawri an Salam bin Kahil an Muslim al-Battin an Nabi al-Ubaidiyyin annahu sa'ala Abdullah bin Mas'ud anil ummah al-qanit faqal al-ummah muallimul khair wal qanit al-muti' lillah wa rasulih. Diriwayatkan oleh Sufyan al-Thawri sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang makna ummah dan qanit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-ummah muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Al-qanit al-muti' lillah wa rasulih. Al-qanit adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka setiap orang yang mengajarkan kebaikan dan taat pada Allah dan Rasulnya, boleh dia dipanggil dengan ummah qanit gitu. Ya. Wan Malik qal Ibnu Umar al-ummah
alladzi yu'allimun nasa dinahum. Imam Malik meriwayatkan sampai sanadnya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, umat adalah orang yang mengajarkan manusia agama mereka. Kalau seperti ini kan masuk dalamnya para asatidzah, ya, dai, gitu, guru-guru semua kan masuk dalam definisi ini sebagai umat, ya. Dan begitu seterusnya. Ini penjelasan tentang itu. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, rahimallahu Mu'adz fa innahu ummah qanitan lillah. Kemudian ada seorang sahabat yang Farwai bin Naufal al-Asja'i mengatakan, galata Abu Abdurrahman. Ini Abu Abdurrahman salah nih baca ayatnya nih. Karena ayatnya inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Kenapa dia bilang rahimallahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, ummatan qanitan. Ya, maka ketika ditanya seperti itu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan gitu, ya, al-ummah mu'allimul khair wal qanit al-muti' lillahi wa rasul. Kadzalika kana Mu'adz mu'allimul khair wa kana muti'an lillahi wa rasulihi. Karena kita tahu kedudukan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya, ketika diutus ke Yaman, ya, salah seorang sahabat yang taat pada Allah dan Rasulnya dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk Yaman, ya, mengajarkan kebaikan pada penduduk Yaman, sehingga layak Mu'adz bin Jabal menyandang gelar ummatan qanitan, ya lillah, begitu. Kemudian jadi itu diantara sifat Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang pemimpin yang mengajarkan pada kebaikan, ya, kemudian taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta jauh dari perbuatan-perbuatan syirik, ya. Sebaliknya beliau teguh pendirian di atas tauhid kepada Allah tabaraka wa taala dan bukan menjadi bagian dari golongan orang-orang musyrik. Salah satu sifat orang-orang musyrik adalah tukang memecah belah agama mereka. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu semua menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka bergolong-golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Nah, itu salah satu sifat karakter orang-orang musyrik adalah memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, beberapa sekte, beberapa aliran, gitu, ya. Nah, coba saja misalnya Islam saja, tidak ada Islam aliran Abu Bakar, Islam aliran Umar, Islam aliran, tidak ada, ya. Dakwah tauhid saja, tidak ada tuh dakwah ini dakwah itu, tidak ada. Beda dengan kelompok-kelompok yang menyandarkan aliran mereka, sekte mereka kepada para pendirinya, para pionirnya, gitu. Semua, ya, disangkutkan kepada para pencetusnya. Islam tidak ada, dakwah sunnah tidak ada, begitu, ya. Kemudian apa lagi sifat yang lainnya? Syakiran li an'umih istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya, dalam ayat berikutnya Allah katakan syakiran li an'umih, bersyukur, selalu bersyukur, ya, terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah karuniakan kepadanya. Kalau bicara nikmat, semua yang ada pada diri kita nikmat dari Allah. Perhatikan nih, yang kita minta, apalagi yang tidak kita minta. Jangan dianggap nikmat itu cuma mendapatkan apa yang kita minta, nikmat. Kita minta, kita doa, kita mohon pada Allah tuh, ya. Lulus ujian dengan nilai yang mumtaz misalnya.
lulus seleksi masuk Libya, lulus perguruan tinggi, kemudian Allah berikan itu nikmat. Hanya menganggap nikmat mendapatkan apa yang diminta, apa yang dimohon, bukan. Yang tidak kita minta jauh lebih banyak. Sampai hari ini masih bisa melihat matahari terbit, nikmat. Sampai hari ini masih bisa menghirup udara pagi dan sore yang sejuk, nikmat. Sampai hari ini masih kita bisa berkumpul dengan istri, dengan keluarga, dengan anak-anak, nikmat. Diberi kesehatan, umur yang panjang, nikmat. Kesempatan menuntut ilmu agama, nikmat. Kesempatan untuk menghafal Al-Quran, nikmat. Kesempatan untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, nikmat. Semua itu yang enggak kita minta itu. Enggak kita minta. Jauh lebih banyak nikmat Allah itu. Maka Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada dirimu dari Allah, itu nikmat dari Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberi setiap apa yang kamu minta. Baru tadi itu termasuk dalamnya nikmat. Nah ini kadang-kadang yang salah nih. Ya, baru bangun rumah syukuran. Alhamdulillah dapat nikmat tuh. Baru bangun syukuran tuh. Ya. Padahal sehat nggak syukuran, nggak pernah syukuran dia, sehat nggak pernah syukuran. Ya, umur panjang nggak pernah syukuran juga itu. Seharusnya syukuran tiap hari, syukuran terus berarti kan. Ngajak makan syukuran. Ada apa nih syukuran gitu. Jadi nggak mesti harus habis bangun rumah. Ya, kasbon cair beli motor syukuran misalnya. Nggak mesti harus kasbon cair beli motor syukuran. Setiap hari apa? Syukuran setiap hari, nikmat semua yang gak diminta lebih banyak ternyata nikmat Allah itu. Begitu. Nah ini kadang-kadang kita manusia itu sempit, cara pandangnya itu sudut pandangnya itu sempit. Hanya apa yang terlihat saja oleh mata. Gitu ya. Padahal banyak nikmat Allah yang lain. Dan lalu kita sadar wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam juga begitu, syakiran li an'umi, bersyukur dengan semua nikmat. Ya. Nah di antaranya itu banyak tafsiran tuh. Di antaranya adalah husnul dzikri fid dunya. Ya. Bahwasanya salawatnya itu salawat Ibrahimiyah. Salawat kepada Nabi disamakan dengan salawat, disandingkan dengan salawat kepada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gitu. Nah itu di antara itu sanding salawat Ibrahimiyah. Itu berarti kan sepanjang sampai hari kiamat Nabi Ibrahim tetap mendapatkan salawat itu. Luar biasa. Ya, itu nikmat yang luar biasa. Selalu dibawa. Sementara nabi-nabi yang lain ke bawah enggak? Nggak ke bawah. Nabi Nuh nggak ke bawah. Padahal bapak kedua Nabi Nuh itu. Adam bapak kita pertama nggak ke bawah. Nuh ya bapak kita kedua nggak ke bawah. Nabi-nabi yang lain nggak ke bawah. Tapi yang ke bawah siapa? Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ya nikmat yang luar biasa. Itu di antara para ulama menafsirkan nikmatnya seperti itu. Istabahu wa hadaw ila siratil mustaqim. Ya, Allah memilihnya dan memberinya petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi milahnya Ibrahim tadi itu ya. Hanifah muslimah dan muslim sebagai seorang muslim beragama Islam. Wa atainahu fid dunya hasanah wa inna fil akhirati laminas shalihin. Maka kami berikan kepadanya ya di dunia ini ya kebaikan ya, dan sungguhnya dia di akhirat juga termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Sebagian orang menyebut ada takhir wa takdim katanya. Wa atainahu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa innahu laminas shalihin. Kami berikan ya kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Demikian jemaah sekalian yang Allah Tabaraka wa taala, sekilas kita mengkaji tentang sifat dan karakter Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yang hari-hari ini pembicaraan tentang kurban ya, haji tidak terlepas
dari kisah hidup atau perjalanan hidup ya seorang kekasih Allah tabaraka wa taala, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan kita diminta ya untuk juga menapak tilasi, meneladani ya kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau ya. Sehingga disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah itu, laqad kana fi Ibrahim walladzina ma'ahu uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang yang bersamanya uswatun hasanah. Ya. Jadi uswah hasanah, tauladan yang baik ya pada Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk kurban ya, untuk kurban jadi buat ikhwan sekalian, pegawai dan juga santri ya yang ingin kurban ya segera konfirmasi ke panitia kurban. Kita nanti akan rapat perdana mungkin insya Allah di hari Sabtu ya untuk panitia kurban ya, dan berdoa mudah-mudahan kita dapat bantuan kurban yang cukup banyak dari saudara kita di Bosnia ya, yang akan melakukan kurbannya di kita insya Allah taala. Baik, sampai sini untuk kajian kita siang hari ini ya, atau siang menjelang sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.